Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Rizkia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tema 6A, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPA, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, dan muatan pelajaran IPS. Baik, kita masuk ke muatan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Salah satu cara hewan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya adalah dengan kemampuannya berkembang biak. Anak-anak, kalian tahu tidak bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Baik, Ibu akan jelaskan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dilakukan dengan 3 cara, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah katak, ayam, burung, dan lainnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan adalah hewan golongan mamalia atau hewan menyusui. Misalnya kambing, harimau, kucing, paus, kanguru, dan juga tikus. Lalu, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, ular, buaya, dan lain sebagainya. Setelah Ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan, kali ini kita masuk ke muatan pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Malaysia. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Yang kedua adalah negara Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Hal ini yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara Singapura. Yang ketiga adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah petani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara Filipina dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Yang keempat adalah Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Kelima adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil industri Vietnam adalah tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Keenam adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara
penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. 7 adalah Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama Myanmar adalah padi. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangan Myanmar adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Kedelapan adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos adalah petani. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. 9 adalah Kamboja. Kamboja adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itulah kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Anak-anak, tugas kalian adalah yang pertama, kerjakan halaman 59, ayo menulis. Kedua, kerjakan halaman 61, ayo berlatih. Ketiga, kerjakan halaman 62, ayo lakukan. Dan yang keempat, kalian kerjakan tugas tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN di Google Form yang nanti akan diberikan linknya oleh Bu Rizky. Hasil tugas kalian dapat kalian kumpulkan melalui Google Classroom atau bisa juga melalui WhatsApp Bu Rizky ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.